Aku tidak pernah berpikir bahwa manusia akan datang ke sini lagi setelah bertahun-tahun. Tiba-tiba sebuah suara kuno mendesah dan bergema di seluruh reruntuhan yang sunyi, masuk ke hati setiap orang. Semua orang dengan cepat menarik senjata mereka saat mereka menatap dengan waspada di sekitar mereka. Mereka mencoba yang terbaik untuk mengidentifikasi sumber suara itu. Namun tidak peduli seberapa keras mereka mencari, mereka tidak dapat menemukan sumber suara itu. Tidak perlu mencari, aku hanya sisa-sisa ingatan, jadi kalian tidak akan bisa menemukanku. Suara itu terdengar lagi samar-samar seperti sebelumnya, seperti awan atau kabut tak berwujud. Namun hanya ada satu warisan dan aku tidak dapat menjamin bahwa tubuh setiap orang dapat menerima warisan ini. Satu hal yang pasti, hanya satu dari kalian yang dapat memiliki warisan. Sudahkah kalian semua memutuskan siapa yang akan menerima warisan? Mata Penatua Mei menajam dan cahaya melintas di matanya. Tetua Yun, berikan warisan ini kepadaku. Ketika kita kembali ke Sekte Pesona, aku akan memberikan senjata spiritualku kepadamu. Penatua Yun mengangguk setuju. Selama warisan ini jatuh ke tangan Sekte Pesona, tidak masalah siapa dia. Sekarang kita hanya perlu menangani sisanya. Penatua Mei tertawa dingin. Matanya kemudian berpaling ke arah kerumunan dan wajahnya yang serakah terbuka untuk dilihat semua orang. Warisan akan menjadi milik Sekte Pesona. Jika kalian bersedia menyerahkannya, kami mungkin mengampuni hidup kalian. Menyerah? Lelucon apa itu? Mereka telah melalui begitu banyak masalah dan mengalami luka berat untuk sampai pada titik ini. Bagaimana mereka bisa rela pulang dengan ekor di antara kaki mereka sekarang? Mereka harus memiliki warisan ini bahkan jika mereka harus bertarung sampai mati. Aku pikir kita harus mengirim anggota lembah angin terlebih dahulu. Meskipun mereka tidak memiliki banyak kekuatan, mereka masih memiliki dua martial saint tahap awal dalam keadaan melebihi. Bagaimana jika mereka akhirnya mendapat manfaat dari perselisihan ini sementara kita berdua pihak-pihak menderita? Aku khawatir keuntungan tidak menggantikan kerugian. Seorang kultivator dari kelompok telah berbicara dan membawa konsensus umum di seluruh kelompok. Sangat jelas bahwa mereka sangat marah dengan Guru Yun sehingga mereka pasti akan menyingkirkannya terlebih dahulu pada saat seperti ini. Tidak masalah jika pria berjubah hitam itu membela dirinya. Dalam keadaan ini siapa yang tidak akan memperjuangkan warisan? Pria berjubah hitam itu pasti ada di sini untuk mendapatkan warisan juga. Oleh karena itu kali ini dia tidak boleh menyerang demi Guru Yun. Pergilah ke neraka. Tepat saat kultivator berbicara, suara rendah dan suram terdengar di telinganya. Kultivator itu terkejut, tidak dapat memahami ketika pria berjubah hitam itu muncul di sebelahnya. Dia bingung ketika sebuah lengan mencapai dadanya, menyebabkan tubuhnya bergetar. Matanya dipenuhi dengan keheranan. Pria berjubah hitam menarik tangannya saat dia menatap dingin ke arah pembudidaya sementara cahaya dingin menyelimuti topeng hitamnya. Bibirnya dikatupkan dengan lembut tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Mata Penatua Mei langsung melebar saat dia menatap pria berjubah hitam yang telah membunuh orang lain tanpa ada tanda belas kasihan. Suaranya bergetar saat dia bertanya. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu di sini untuk warisan juga? Ini adalah satu-satunya hal yang dapat dipikirkan oleh Penatua Mei. Jika bukan demi warisan, mengapa dia membunuh seseorang dengan darah dingin? Adapun Guru Yun,
Itu sangat tidak mungkin. Dia sama sekali tidak percaya bahwa wanita ini akan memiliki hubungan dengan pria yang begitu kuat. Jika mereka berkenalan, dia pasti tidak perlu mendapatkan bantuan tuan muda kedua lembah angin sama sekali. Pria berjubah hitam itu tetap diam. Dalam hati Penatua Mei, kesunyiannya membuktikan pertanyaannya. Dia menggertakkan gigi dan berkata, "Mari kita bergabung. Mungkin jika kita bekerja sama dan melawannya, bahkan jika tidak ada gunanya, itu lebih baik daripada duduk di sini dan menunggu kematian kita." Jujur saja, Penatua Mei tidak ingin melawan pria berjubah hitam, tapi sepertinya dia tidak punya pilihan lain sekarang. Jika dia tidak membunuhnya, dia tidak akan pernah bisa mendapatkan warisan. Serang. Suara Tetua Yun tenggelam saat dia mengeluarkan perintah. Saat itu juga, semua orang mengeluarkan senjata mereka dan menghadapi pria berjubah hitam itu. Angin kencang bertiup dan jubah hitamnya menari tertiup angin. Pria itu mengangkat matanya yang suram saat dia menatap kerumunan yang mendekatinya. Niat membunuh kemudian melintas di matanya. Saat kelompok itu hendak mendekatinya, kekuatannya meledak seperti banjir. Kelompok itu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum tubuh mereka terlempar dengan keras. Darah berceceran dari mulut mereka dan wajah mereka menjadi sangat pucat. Jelas bahwa kekuatan pria itu telah melampaui imajinasi mereka. Ini tidak bagus. Ekspresi Penatua Mei berubah beberapa kali. Dia dengan cepat mundur saat matanya dipenuhi dengan cahaya yang menakutkan. "Tetua Yun, pria ini terlalu kuat. Kita bukan tandingannya kecuali Master Sekte kita ada di sini. Hanya dengan begitu kita akan memiliki kesempatan melawan dia." Penatua Yun tidak menjawab. Dia memandang pria berjubah hitam di depan mereka dan berpikir sejenak sebelum berkata, "Tetua Mei, mari kita menyerah pada warisan." Ekspresi Penatua Mei pucat pasi. Tujuan mereka datang ke sini adalah demi warisan. Sekarang setelah memberi begitu banyak, apakah kesimpulan yang akan mereka terima? Bagaimana dia bisa menerima itu? "Tidak, aku tidak ingin menyerah. Aku harus memiliki warisan itu." Matanya memerah saat dia berteriak gila. "Penatua Mei!" Penatua Yun dengan cepat menarik kembali Penatua Mei dan mengerutkan alisnya yang kurus. Warisan memang sangat penting, tetapi pada akhirnya itu tidak sepenting hidup kita. Juga untuk anggota Sekte Pesona yang tersisa, kita juga harus melepaskannya. Selama perbukitan hijau ada, seseorang perlu jangan khawatir tentang kayu bakar. Kita akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam di masa depan. Menyerah pada anggota Sekte Pesona lainnya. Penatua Mei menatap Penatua Yun dengan heran. Apakah dia mengatakan bahwa mereka berdua harus melarikan diri dan meninggalkan anggota Sekte Pesona lainnya? Bagaimana Penatua Yun bisa mengatakan hal seperti itu? Seketika, sensasi dingin naik di hati Penatua Mei. Meskipun dia biasanya sangat agresif, dia bukan tipe orang yang akan membuang nyawa anggota Sekte Pesona. Namun Penatua Yun lebih ganas darinya. Tidak peduli berapa banyak anggota Sekte Pesona yang ada, di matanya, mereka adalah hal-hal yang bisa dia buang kapan saja. "Ayo pergi." Penatua Yun jauh lebih tenang dibandingkan dengan Penatua Mei. Dia juga lebih mudah beradaptasi dengan keadaan. Dia kemudian meraih lengan Penatua Mei tanpa memberinya kesempatan untuk mempertimbangkan dan mengeluarkan cakram bertanda dari lengan bajunya. "Ini, apakah ini cakram transportasi?"
Apakah Master Sekte memberikan ini kepadamu? Mata Penatua Mei dipenuhi dengan keterkejutan ketika dia melihat ini, seolah-olah dia tidak pernah berpikir bahwa Master Sekte mereka akan memberikan barang berharga seperti itu kepada Penatua Yun. Penatua Yun tidak memberinya kesempatan untuk pertimbangan lebih lanjut. Ada suara meletus saat dua wanita yang berdiri di depan pria berjubah hitam itu tiba-tiba menghilang dalam kepulan asap. Mata pria berjubah hitam itu menjadi semakin dingin saat tubuhnya memancarkan aura niat buruk. Setelah jeda yang lama, dia mengalihkan pandangannya ke orang lain yang telah ditinggalkan. Kedua tetua dari Sekte Pesona cukup beruntung untuk melarikan diri, tetapi semua orang jelas tidak seberuntung itu. Selanjutnya, setelah jumlah kumulatif kutukan dan kemarahan yang mereka lemparkan ke Guru Oyun, pria berjubah hitam itu benar-benar terbalik. Dia menyerang mereka tanpa henti, menargetkan kerentanan mereka seolah-olah dia ingin membunuh mereka secara instan. Segera, semua orang jatuh ke genangan darah. Guru Oyun dan 3 orang dari lembah angin adalah satu-satunya yang masih hidup di reruntuhan. Tuan, hati-hati. Feng Yi dan Feng Wu dengan cepat menarik Feng Yuqing dengan protektif di belakang mereka saat mereka menatap pria berjubah hitam itu dengan waspada. Mereka memperhitungkan bahwa setelah pria berjubah hitam itu selesai dengan yang lain, segera giliran mereka. Namun pria berjubah hitam itu tidak bereaksi sama sekali. Dia memunggungi mereka saat jubah hitamnya yang berlumuran darah berkibar di depan mereka seperti malam yang suram, memancarkan aura yang mempesona. "Apakah kamu Gu Seng Qiao?" Guru Oyun bertanya perlahan sambil menatap punggung pria itu. Sosok di punggung hitam itu jelas menegang ketika mendengar pertanyaan itu. Namun dia tidak berbalik sama sekali untuk melihat Guru Oyun. "Bukan," jawabnya acuh tak acuh. "Aku tidak tahu mengapa kamu tidak mau melihatku, tetapi kamu harus tahu bahwa ayah merindukanmu." Guru Oyun mengabaikan jawabannya dan terus berbicara. "Selain itu aku telah bersatu kembali dengan ayah dan kami sedang menunggumu dan ibu. Apapun alasanmu, aku ingin kita saling mengenali. Betapapun besar kesulitanmu kita bisa menyelesaikannya bersama. Bukankah itu artinya menjadi sebuah keluarga?" "Itu benar, pria ini pasti Gu Seng Qiao." "Kakak, kamu pernah menyembunyikan identitasmu dan melindungiku di sisiku untuk mencegah sekte roh menyebabkan masalah bagiku. Aku sudah memikirkannya sebentar sekarang dan aku tidak bisa memikirkan orang lain yang bisa berdiri bagiku sepertimu." Guru Oyun perlahan mendekati pria itu saat suaranya menjadi lebih lembut. "Sejak kita kecil kamu selalu melindungiku. Kamu tidak pernah membiarkan aku membantu kamu sama sekali, jadi aku ingin membantumu sekali ini saja kakak. Tidak peduli apa itu kau bisa memberitahuku. Kita bisa menghadapinya bersama." Pria berjubah hitam itu menurunkan kelopak matanya, menyembunyikan emosi yang rumit di matanya. Dia sangat ingin berbalik dan menariknya ke dalam pelukannya, tetapi meskipun demikian, dia harus menahan emosinya. "Kamu benar-benar salah orang. Hanya saja aku tidak bisa mengikuti tindakan orang-orang ini. Aku tidak mengenalmu." "Benarkah?" Guru Oyun berhenti di langkahnya saat matanya dipenuhi dengan kekecewaan. "Kakak, kamu mungkin masih menolak untuk mengakuiku,
Tapi tidak apa-apa, aku bisa menunggu. Aku akan menunggu sampai kamu mau melepas topeng itu. Hati pria berjubah hitam itu mulai berdebar-debar saat mendengar kekecewaan dalam suaranya. Dia dengan lembut mengerucutkan bibirnya sementara cahaya permintaan maaf melintas di matanya. Yuner, aku minta maaf, tapi aku belum bisa mengakuimu. Aku akan kembali untukmu setelah aku menyelesaikan masalah itu. Kekuatanmu terlalu lemah saat ini. Bagaimana aku bisa tahan menyeretmu ke bawah dan menyebabkanmu mempertaruhkan hidupmu untukku? Saat itu, suara yang telah terdiam untuk waktu yang sangat lama perlahan-lahan berlari dengan keras lagi. Manusia, aku telah mengawasi setiap gerakanmu sejak kamu memasuki reruntuhan ini. Kamu tidak seperti manusia lain karena kamu tidak dikendalikan oleh keserakahan, ketakutan, atau kematian. Kamu telah berhasil lulus ujianku. Itulah sebabnya aku bersedia memberikan warisan ini kepadamu. Feng Yuqing gemetar saat matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Apakah kamu mengatakan bahwa kami sedang diuji? Benar. Suara itu mendesah lembut. Namun aku bukan manusia, aku adalah binatang spiritual, oleh karena itu warisanku tidak dapat diberikan kepada manusia. Hanya binatang spiritual yang dapat menerimanya. Apa? Feng Yuqing kaget dan seluruh tubuhnya membeku di tempatnya. Apa yang baru saja dia katakan? Apakah dia baru saja mengatakan bahwa warisan ini tidak dapat diterima oleh manusia? Hanya binatang spiritual yang bisa menerimanya. Bukankah itu juga berarti kita telah menyia-nyiakan usaha kita? Warisan ada di belakang, siapapun yang ingin menerimanya bisa pergi ke sana. Namun jika manusia menerima warisan ini dia akan meledak dan mati. Hanya makhluk spiritual yang akan berhasil menerima warisan ini. Selanjutnya warisan ini adalah sesuatu yang dapat diterima oleh lebih dari satu binatang spiritual. Aku telah mengatakan itu sebelumnya karena aku ingin melihat manusia membunuh satu sama lain. Apakah itu berarti bahwa sejumlah binatang spiritual dapat menerima warisan ini? Guru Ouyun menggosok hidungnya sebelum senyum muncul di sudut matanya. Keserakahan, keegoisan, kepengecutan, kelemahan, ini adalah ciri-ciri khusus manusia. Aku telah membangun makam ini untuk menghasut sifat-sifat ini pada manusia, namun aku tidak pernah berpikir bahwa kamu akan dapat menghindari serakah di hadapan begitu banyak harta, dihadapkan dengan jembatan papan tunggal yang goyah. Kamu juga tidak mendorong teman-temanmu karena ketakutan, hanya karena tindakan ini aku tidak akan menyakitimu. Kamu dapat meninggalkan tempat ini setelah ini. Apapun yang Tuan Makam miliki kata kemudian tidak pernah sampai ke telinga Feng Yuqing. Yang dia dengar hanyalah bagian pertama dari pidatonya. Seorang manusia tidak bisa menerima warisan ini. Pada saat itu, hati Feng Yuqing dipenuhi dengan kekecewaan. Sepertinya tidak banyak orang yang bisa menerima kekecewaan sebesar itu. Aku ingin warisan ini. Guru Ouyun mengusap hidungnya. Sebagai cara untuk membalas budi karena membawaku ke sini, aku dapat membantu memulihkan kekuatanmu. Apa katamu?
Feng Yuqing, yang dipenuhi dengan kekecewaan, merasakan semangatnya bergerak saat mendengar kata-kata Guru Ouyun. Dia dengan cepat mengangkat kepalanya untuk melihatnya dan matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Bagaimana dengan ini? Kamu harus meninggalkan reruntuhan sementara aku pergi dan melihat-lihat warisan itu. Aku akan menemuimu di lembah angin setelah beberapa saat. Guru Ouyun mengangkat bahunya dan berkata, "Tapi aku hanya akan membantumu memulihkan kekuatanmu. Aku tidak akan membantumu mengalahkan Feng Xiaoxiao." Bagaimanapun dia tidak berselisih total dengan Feng Xiaoxiao dan Feng Xiaoxiao sekarang bertanggung jawab atas lembah angin. Dia tidak akan mempertaruhkan nyawanya untuk Feng Yuqing seorang. Bahkan dengan ziksi di tangan dia tidak akan melakukannya. Bagaimanapun mengekspos ziksi di kota pertama demi seseorang yang baru saja dia temui sama sekali tidak sebanding dengan risikonya. Tentu saja, Guru Ouyun menolak untuk membantu Feng Yuqing bukan karena dia takut pada Feng Xiaoxiao. Dia benar-benar tidak ingin menimbulkan masalah lagi pada dirinya sendiri. Jika ini adalah tuannya, Ye Nuo, atau seseorang yang dekat dengannya, dia pasti akan melakukan segalanya untuk membantu mereka. Cukup, sudah cukup. Wajah Feng Yuqing dipenuhi dengan kegembiraan. Selama ada kesempatan baginya untuk memulihkan kekuatannya, dia memiliki harapan untuk mengalahkan Feng Xiaoxiao. Dia tidak akan pernah membiarkan lembah angin jatuh ke tangan wanita itu. Kamu harus kembali dan menungguku. Aku akan mencarimu setelah ini. Guru Ouyun berhenti sebelum dia berbalik ke arah Feng Yuqing dan berkata, "Dan kamu tidak boleh memberitahu siapapun bahwa akulah yang memulihkan kekuatanmu." "Aku mengerti." Feng Yuqing mengangguk cepat saat dia menjawab dengan penuh semangat. "Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan siapapun mengetahuinya, termasuk ayahku." Mendengar ini, Guru Ouyun tersenyum lembut sebelum dia menuju ke bagian dalam reruntuhan. Patung naga tergeletak di atas altar, tampak sakral dan tak bisa diganggu-gugat. Ketika Guru Ouyun mencapai sisi altar, suara itu terdengar lagi. "Ini adalah lokasi warisanku. Sebenarnya menurut perhitunganku, kamu adalah orang kedua yang memasuki tempat ini. Orang terakhir yang datang ke sini adalah masalah yang telah terjadi sejak lama. Itu sudah lama sekali. Aku sendiri sudah melupakannya. Lucunya orang itu memiliki khayalan untuk menerima warisanku ke dalam tubuh manusia dan nasib orang itu pada akhirnya akan meledak dan mati." "Kamu dari klan naga?" Guru Ouyun melihat patung di altar saat dia bertanya dengan suara rendah. "Benar, aku leluhur klan naga. Aku ingin tahu bagaimana klan naga sejak aku meninggal." Suara itu kemudian meratap. "Gadis kecil, ketika kamu meninggalkan tempat ini, bantu aku untuk memeriksa cucu-cucuku di klan naga. Kamu bisa menganggapnya sebagai hadiahku karena memberimu warisan." "Baiklah." Guru Ouyun mengangguk dengan serius. "Setelah aku menyelesaikan tugasku, aku akan memeriksa klan naga untukmu." "Terima kasih banyak." Nenek moyang klan naga kemudian tertawa. "Gadis kecil, aku merasakan bahwa kamu membawa aura binatang spiritual. Biarkan makhluk spiritualmu keluar, hanya makhluk spiritual yang dapat menerima warisanku."
Guru Woyun berpikir sejenak sebelum dia bertanya. Binatang spiritual dibagi menjadi beberapa klan juga. Apakah warisanmu hanya untuk klan tertentu? Jika aku telah meninggalkan warisan darah, hanya keturunan langsung dari klan naga yang dapat menikmatinya, namun warisan ini hanya mengandung kekuatan. Selanjutnya aku perlu mengingatkanmu bahwa kekuatan yang aku tinggalkan bukanlah kekuatan. Aku telah kesurupan tetapi masih sangat kuat. Aku khawatir satu binatang spiritual saja tidak dapat mendukungnya. Jika warisan gagal, mereka akan meledak dan mati. Kamu harus bersiap untuk itu. Setelah mendengar suara leluhur, Guru Woyun terkekeh. Aku mengerti, aku akan membiarkan mereka keluar untuk menerima warisan leluhur. Begitu dia selesai berbicara, beberapa sosok muncul di sisinya dalam sekejap. Zixi, serigala salju Bao-Bao, 4 binatang surgawi seperti naga Azure dan yang lainnya. Nenek moyang klan naga jelas terkejut dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Setelah jeda yang lama, dia menghela napas. Gadis kecil, bukankah kamu memiliki terlalu banyak makhluk spiritual? Kamu tidak hanya memiliki 4 binatang surgawi, bahkan Phoenix surgawi kuno Zixi ada di sisimu. Bisakah teman-temanku menerima warisanmu? Guru Woyun bertanya sambil menatap ruang di atasnya. Ya, mereka bisa. Nenek moyang klan naga menghela napas. Sekarang kamu boleh membiarkan mereka menerima warisan. Kekuatanku tidak akan sia-sia. Namun aku punya alasan untuk meninggalkan kekuatanku di sini untuk mencari pewaris. Gadis kecil, jika kamu mengizinkan temanmu untuk menerima warisan ini, kamu harus berjanji padaku satu hal. Apa itu? Guru Woyun terdiam sesaat sebelum dia bertanya. Suara leluhur klan naga perlahan menjadi serius. Di masa depan, jika klan naga menghadapi bahaya, kuharap kau bisa mengulurkan tangan dan membantu mereka satu kali. Aku tidak bisa melindungi mereka lagi dan aku berharap menemukan seseorang yang bisa membantu mereka. Alasan mengapa aku membuat tes ini adalah untuk mencegah manusia dengan hati serakah memasuki tempat ini. Jika tidak, aku takut akhirnya akan menempatkan klan naga ke dalam bahaya bencana. Jika klan naga tidak memprovokasiku, aku akan membantunya. Guru Woyun perlahan menjawab. Namun jika mereka menyakitiku lebih dulu, lupakan tentang membantu mereka. Secara pribadi aku akan menghancurkan mereka. Nenek moyang klan naga diam. Setelah jeda yang lama, dia menjawab. Gadis kecil, aku mengagumi sifat moralmu. Kamu tidak seperti manusia yang menipu dan jahat. Jika kamu hanya menipuku, kamu dapat menerima warisan dengan sangat cepat. Namun kamu memberitahu aku perasaanmu yang sebenarnya, pada akhirnya, aku akan tetap memberikan warisan kepadamu. Jika klan naga benar-benar memprovokasimu, itu hanya membuktikan bahwa klan naga tidak berguna sekarang. Bahkan jika kau tidak ada di sini, mereka bisa melewati banyak orang lain. Namun, leluhur klan naga berhenti. Aku masih percaya pada anggota klanku. Anggota klan naga sangat bangga dan kuat. Mereka tidak akan pernah memprovokasi manusia kecuali manusia telah memprovokasi mereka terlebih dahulu. Kamu dapat yakin dengan pengetahuan itu. Guru Woyun mengangguk sebelum dia berbalik menuju makhluk spiritual di sampingnya dan berkata, silakan dan dapatkan warisan ini. Ya Master. Binatang spiritual menjawab serempak dan berjalan menuju altar.
Zixi, bagaimanapun, tetap berada di sisi Guru Oyun dan tidak bergerak menuju altar. Zixi, kamu tidak membutuhkannya. Guru Oyun menatap Zixi dengan heran saat dia bertanya. Zixi menggelengkan kepalanya. Jika aku mendapatkan warisan, itu berarti ini bukan kekuatanku sendiri. Aku harus perlahan-lahan menyerap sumber energiku dan menyerahkan warisan ini kepada mereka. Aku tidak membutuhkannya. Baiklah. Guru Oyun mengangkat bahunya dan mengalihkan pandangannya ke arah burung vermilion dan yang lainnya. Dia kemudian mengangkat alisnya. Mereka akan membutuhkan waktu untuk menerima warisan. Mari kita tunggu di sini. Setelah selesai, kita bisa meninggalkan tempat ini. Guru Oyun lalu perlahan berbalik, namun pada saat itu, dia tiba-tiba menyadari bahwa pria berjubah hitam yang mengikutinya ke ruang warisan telah menghilang. Dia terkejut dan matanya dipenuhi kekecewaan. Dia pergi begitu saja? Apa dia pergi karena aku tidak dalam bahaya lagi jadi dia tidak perlu tinggal? Selanjutnya dia pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Guru Oyun menghela nafas saat rasa jengkel muncul di wajahnya yang lembut dan cantik. Aku cukup yakin bahwa dia adalah kakak laki-lakiku, tetapi aku tidak tahu mengapa dia tidak mau mengakuiku. Zixi terdiam beberapa saat sebelum dia perlahan menjawab. Mungkin dia punya alasan sendiri, kamu hanya perlu percaya bahwa dia tidak akan menyakitimu, itu saja. Mendengar ini, Guru Oyun tertawa getir dan tidak melanjutkan topik itu lebih jauh. Energi spiritual di reruntuhan ini cukup bagus. Aku akan berkultivasi sebentar sambil menunggu mereka menerima warisan. Setelah mengatakan itu, Guru Oyun perlahan duduk dan menyilangkan kaki saat energi spiritual samar melayang di sekitar tubuhnya. Di reruntuhan, sulit untuk membedakan siang dan malam sehingga Guru Oyun juga tidak tahu sudah berapa lama dia berkultivasi. Saat dia berkultivasi, binatang spiritualnya menyelesaikan proses penerimaan warisan mereka satu per satu. Mereka juga menerima perubahan besar dalam tingkat kekuatan mereka. Serigala salju Bao-Bao juga menerima bagian yang adil dari warisan. Setiap binatang spiritual telah menerobos ke peringkat martial saint satu per satu. Yan, macan putih, dan kekuatan kura-kura hitam bahkan telah mencapai peringkat martial saint tahap akhir. Meskipun kekuatan dalam warisan tidak terbatas pada klan tertentu, Naga Azure, yang berasal dari klan naga, telah menerima manfaat yang lebih baik daripada makhluk spiritual lainnya. Oleh karena itu, dia yang jauh lebih lemah daripada burung vermilion, berhasil mencapai martial saint tingkat menengah di peringkat negara bagian yang melebihi pada saat yang sama dengan burung vermilion. Dia hanya selangkah lagi dari tahap akhir. Master. Burung vermilion dengan senang hati melemparkan dirinya ke pelukan Guru Oyun. Wajah kecilnya seperti bedak merah muda, dia benar-benar menggemaskan. Aku akhirnya mencapai tahap yang lebih tinggi, mulai sekarang Master tidak perlu takut pada para bajingan itu. Naga Azure juga telah mencapai tahap tengah dari keadaan terlampaui seperti aku. Dia telah berhasil menyerap sedikit lebih banyak kekuatan dariku. Dia tampak agak cemberut saat berbicara. Bagaimanapun, Naga Azure adalah pemimpin dari 4 binatang surgawi.
namun karena fakta bahwa mereka berempat menderita luka serius, kekuatan naga Azure telah berkurang menjadi 0, meskipun dia telah berhasil mendapatkan kembali kekuatannya dengan susah payah, dia masih sangat jauh dari level kekuatan burung vermilion. Dia, di sisi lain, akhirnya memiliki kesempatan untuk pamer di depan pemimpinnya. Namun dia tidak pernah berpikir bahwa naga Azure akan melampauinya tidak lama setelah itu. Bisa dibayangkan betapa tidak bahagianya burung vermilion itu. Master, aku telah membuat keputusan, aku akan menemukan warisan klan burung vermilion. Dengan cara ini aku dapat menikmati lebih banyak kekuatan daripada naga Azure. Burung vermilion cemberut saat dia berseru dengan marah. Kura-kura hitam yang jujur dan baik hati, Ling Qiao, meliriknya dan berseru. Kamu satu-satunya anggota klan burung vermilion di dunia ini. Burung vermilion merasa seolah-olah seember air dingin telah dituangkan padanya, pergi rasa dingin yang menusuk di hatinya. Wajah kecilnya hancur karena kalah dan dia cemberut pada Ling Qiao. Aku hanya mengatakan apa adanya. Ling Qiao mengusap kepalanya saat melihat tatapan menyedihkan dari burung vermilion dan menjawab dengan sikap yang baik. Baiklah, warisan telah diterima, sudah waktunya bagi kita untuk pergi sekarang. Guru Woyun perlahan bangkit, mengerutkan bibirnya dan berkata, kalian sebaiknya kembali ke pagoda surgawi kuno sekarang dan mengkonsolidasikan kekuatannya dari terobosan kalian. Setelah dia mengatakan itu, dia mengembalikan semuanya kembali ke pagoda surgawi kuno tanpa memberi mereka kesempatan untuk bereaksi. Dia kemudian menuju pintu keluar reruntuhan. Setelah dia pergi, suara yang menjadi tenang untuk sementara waktu berbicara sekali lagi. Aku tidak tahu apakah memberikan warisan kepada gadis kecil ini akan membawa keberuntungan atau malapetaka bagi klan naga. Kuharap tidak ada seorang pun di klan naga yang menyinggung perasaannya. Jika tidak, dengan Zixi dan 4 binatang surgawi di sisinya, kekuatan mereka saja dapat menghancurkan klan naga bahkan tanpa warisanku. Meskipun kekuatan Zixi tidak berada di puncaknya sekarang dan 4 binatang surgawi telah sangat mundur, klan naga tidak akan dapat melawan mereka setelah mereka tumbuh. Jika klan naga memang menyinggung perasaannya, kuharap gadis kecil ini akan menyelamatkan nyawa anggota klan naga karena warisan ini. Suara leluhur klan naga menjadi lebih lemah seolah-olah dia akan menghilang kapan saja. Namun warisan telah diwariskan jadi sudah waktunya bagiku untuk pergi selamanya. Dia menghela napas, masih merasakan kesukaan tertentu terhadap dunia ini. Namun pada akhirnya dia perlahan-lahan berlalu seolah-olah dia tidak pernah ada di dunia ini sama sekali. Di luar reruntuhan, Guru Woyun melangkah keluar dan merasakan hangatnya sinar matahari. Dia tersenyum dan bergumam. Kita akhirnya meninggalkan tempat itu dan panen kita kali ini lumayan banyak. Aku tidak pernah menyangka bahwa tubuh naga hitam akan tetap ada di sini setelah sekian lama. Karena itu masalahnya, aku akan pergi dengan membawa itu denganku. Guru Woyun kemudian menempatkan tubuh naga hitam itu ke pagoda surgawi kuno.
Binatang buas spiritual yang berada di tengah mengkonsolidasikan terobosan mereka di pagoda surgawi kuno semua melompat kaget dari kedatangan tiba-tiba ini. Mereka kemudian kembali normal saat melihat tubuh naga hitam itu. Guru Woyun juga ingat untuk mengambil harta yang ditinggalkan oleh Penatua Mei dan yang lainnya. Sekarang tidak ada yang tersisa di reruntuhan dan binatang spiritualnya telah menerima warisan. Dia tidak perlu takut diserang oleh binatang spiritual lainnya. Kemana tujuanmu selanjutnya? Suara serak Zixi namun iblis terdengar dari dalam jiwanya. Guru Woyun terdiam sesaat sebelum dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dan perlahan menjawab. Aku ingin pergi ke lembah angin sebentar. Bagaimanapun aku telah berjanji pada Feng Yuqing bahwa aku akan membantu memulihkan kekuatannya. Aku juga setuju untuk bertemu Xiao Ye di lembah angin. Sudah cukup lama, aku bertanya-tanya apakah Xiao Ye sudah tiba di lembah angin. Apa katamu? Di lembah angin, Feng Xiao, yang sedang duduk di kursi, dengan lembut mengerutkan alisnya yang kurus, kilatan kemudian muncul di matanya. Kamu mengatakan bahwa Guru Woyun telah tiba di kota pertama. Itu benar Nona tertua, kudengar dia terlibat dalam konflik dengan anggota sekte pesona di luar gerbang kota. Namun kami kehilangan semua informasi tentang dia setelah dia melangkah ke kota pertama. Kami bahkan tidak tahu di mana dia sekarang. Seorang lelaki tua mengepalkan tinjunya di depan Feng Xiao saat dia menjawab dengan hormat. Mata Feng Xiao berkedip, dia kemudian dengan lembut membelai dagunya dan terkekeh. Tetua Bai, aku ingin kamu mengirimkan pengintai dengan lukisan Guru Woyun untuk menemukannya. Jika seorang wanita seperti dia ada di kota pertama, dia tidak mungkin menghilang ke persembunyian. Satu-satunya penjelasan untuk ini adalah bahwa dia menggunakan alias. Jika itu masalahnya, menemukannya akan sedikit lebih menantang. Selain itu, setelah kamu menemukannya, jangan menyentuhnya. Aku ingin kamu melakukan apa yang kamu bisa membujuknya untuk bergabung dengan lembah angin. Dia kemudian berhenti sebelum melanjutkan berbicara. Guru Woyun sebelumnya telah menolak undangan lembah angin karena dia berada di luar kota pertama. Tidak peduli seberapa tidak puasnya lembah angin, kami harus mematuhi peraturan kota pertama. Itulah mengapa dia merasa cukup aman untuk menolak. Namun sekarang dia telah tiba di kota pertama, semuanya sekarang benar-benar berbeda. Pertama-tama kamu akan menggunakan tindakan lembut dan jika itu tidak berhasil, lakukan dengan cara yang sulit. Kamu harus membuatnya bergabung dengan lembah angin bahkan jika kamu harus menggunakan suap dan ancaman. Nona tertua, bagaimana jika suap dan ancaman tidak berhasil? Penatua Bai bertanya sambil menatap Feng Xiao. Feng Xiao terdiam. Setelah jeda yang lama, dia mengangkat pandangannya yang cantik dan niat membunuh melintas di matanya. Guru Woyun memiliki kepribadian yang sulit dikendalikan. Sejujurnya aku tidak dapat menjamin bahwa aku akan dapat mengendalikannya. Aku seharusnya tidak pernah menggunakan tindakan seperti itu pada seorang jenius sejak awal tetapi dia lebih dari seorang jenius. Dia seorang ahli pil juga. Jika pil yang dia sempurnakan selama pertemuan umum sekte pengobatan berakhir di tangan musuh lembah angin, itu pasti akan membawa banyak masalah ke lembah angin. Jadi aku tidak punya pilihan selain melakukan ini.
Kamu harus melakukan segala yang kamu bisa untuk menariknya ke pihak kita. Jika kamu benar-benar tidak bisa mencapai itu, kamu tidak punya pilihan selain membunuhnya untuk memastikan bahwa dia tidak bisa bergabung dengan musuh kita." Tinju Feng Xiaoxiao terkepal erat sebelum dia menarik napas dalam-dalam. Sejujurnya Feng Xiaoxiao sama sekali tidak ingin Gu Ruoyun terbunuh, bukan hanya karena dia merasakan kelembutan tertentu terhadap bakat Gu Ruoyun. Yang lebih penting, jika pembunuhan itu gagal, dia pasti akan membawa bencana tak terbatas lembah angin. Sayangnya dia tidak punya pilihan lain. Itu adalah kesalahan Gu Ruoyun karena menjadi ahli pil. Selanjutnya dia memegang formula pil yang sangat berharga di tangannya. Karenanya jika mereka tidak bisa membujuknya, mereka hanya bisa membunuhnya. Penatua Bai. Sebuah cahaya pembunuh melintas di mata Feng Xiaoxiao saat dia berkata, "Kamu harus ingat satu hal, bunuh dia hanya jika kamu memiliki jaminan 100%. Jika kamu tidak memiliki jaminan itu, jangan bergerak." Aku tidak akan melakukannya, memberi dia kesempatan sekecil apapun. Dimengerti Nona Tertua. Penatua Bai bergabung dengan tinjunya. Tiba-tiba dia sepertinya teringat sesuatu dan berkata, "Ngomong-ngomong Nona Tertua, aku punya sketsa kasar tentang orang yang kamu cari." Seketika napas Feng Xiaoxiao menjadi cepat dan ruang di antara alisnya yang terlihat mematikan. Niat langsung digantikan oleh kegembiraan. "Apa katamu?" Tangannya membanting keras ke atas meja saat dia bangkit berdiri karena kegirangan. Matanya tertuju pada Penatua Bai. "Nona Tertua, aku telah menjelajahi daratan dan hanya satu orang yang cocok dengan deskripsimu." Penatua Bai memandang Feng Xiaoxiao. "Penguasa wilayah teratai merah. Apa?" Feng Xiaoxiao sangat terkejut. Pria yang dia cari adalah Grand Lord of Red Lotus Territory. Pria mulia dengan potensi tak terbatas yang bahkan mengejutkan kota pertama. Feng Xiaoxiao dengan lembut mengerutkan bibirnya dan perlahan menutup matanya. "Aku mengerti, kamu boleh pergi sekarang." Sebagai nona tertua di lembah angin, dia telah lama mendengar tentang jenius yang muncul di daratan. Mungkin kekuatan Tuan Yang Agung Honglian tidak terlalu diperhitungkan di kota pertama. Dia pernah menggunakan kekuatannya sebagai martial supreme level tinggi untuk melarikan diri meskipun dikelilingi oleh martial saint yang tak terhitung jumlahnya pada saat itu. Dia bahkan berhasil membunuh 2 martial saint dalam prosesnya. Berita ini terlalu mengejutkan. Beginilah dia pertama kali mendengar tentang Tuan Yang Agung Honglian, namun ternyata dia belum pernah bertemu dengannya. Feng Xiaoxiao pasti tidak pernah menyangka bahwa pria yang dia temui ketika dia meninggalkan kota pertama untuk perjalanan ke dunia sekuler sebenarnya adalah Tuan Yang Agung Honglian yang terkenal. "Setelah berpisah darimu selama bertahun-tahun, akhirnya aku menemukanmu." Feng Xiaoxiao membuka matanya dan sedikit kesedihan mengalir melalui tatapannya. "Namun aku tidak pernah menyangka bahwa kamu akan berubah menjadi Tuan Yang Agung Honglian. Menurut rumor, Tuan Yang Agung Honglian sudah memiliki seorang istri. Selain itu dia telah mencarinya selama lebih dari 20 tahun. Namun dia hanya harus jatuh cinta pada pria yang sudah menikah." Feng Xiaoxiao merasakan sakit yang berdenyut-denyut di hatinya saat memikirkan hal ini. "Namun aku tidak mau menyerah. Setelah semua, aku sudah mencarimu selama bertahun-tahun. Bahkan jika kamu pernah memiliki seorang istri,
Aku ingin mencoba dan melihat apakah aku bisa masuk ke dalam hatimu. Selain istrinya hilang, ini akan menjadi kesempatannya. Guru Woyun bersandar di pohon tua di pegunungan yang teduh sebelum dia perlahan membuka matanya dan menghela nafas. Aku tidak pernah berpikir bahwa kota pertama akan menjadi begitu besar, bahkan lebih luas dari daratan utama di luar. Aku sudah berjalan hampir 10 hari dan aku sama sekali tidak dekat dengan lembah angin. Aku tidak tahu jika Xiao Ye menungguku di sana sekarang. Jika dia ingin mencapai lembah angin, dia harus melalui kota angin. Kota angin juga merupakan organisasi milik lembah angin. Guru Woyun bangkit berdiri karena pemikiran ini dan mengalihkan pandangannya ke arah langit. Cahaya gelap dan tidak jelas melintas di matanya saat dia berkata, "Ini sudah larut, aku harus terus berjalan. Kuharap aku akan mencapai kota angin sebelum hari menjadi gelap." Tanpa penundaan lebih lanjut, dia menuruni gunung. Sebuah gerbang besar dan kuno berdiri tegak dan sunyi di bawah langit, sederhana dan bermartabat karena menjaga pintu masuk ke kota angin. Namun dua penjaga memegang potret di tangan mereka dan dengan rajin mengamati setiap pendatang baru kota angin di luar gerbang. Ketika mereka menyadari bahwa wanita dalam lukisan itu tidak ada di sana, mereka menggelengkan kepala dan mengizinkan para pendatang baru memasuki kota angin. Berhenti. Kedua penjaga dengan cepat memeriksa potret di tangan mereka begitu Guru Woyun muncul. Mereka saling memandang sebelum mengalihkan pandangan mereka ke arah Guru Woyun. "Nona, tetua kami ingin bertemu denganmu." "Tetua?" Guru Woyun mengerutkan kening saat dia bertanya. "Apa yang diinginkan tetuamu denganku?" "Ini bukanlah sesuatu yang kami ketahui. Jika kamu ingin tahu alasannya, ikutlah bersama kami untuk menemui sesepuh kami." Penjaga itu mendesah lega. Mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan menemukan wanita dalam potret itu setelah pemeriksaan selama berhari-hari. Dengan cara ini, mereka bisa memberikan penjelasan yang lebih tua. "Pimpin jalan." Guru Woyun berpikir sejenak sebelum dia setuju untuk melihat tetua lembah angin. Dia ingin mencari tahu mengapa tetua lembah angin ingin bertemu dengannya. Salah satu penjaga memberi isyarat menyambut dan memimpin jalan. Penjaga lainnya tetap tinggal untuk mengawasi gerbang. Di kota angin, seorang lelaki tua menyesap tehnya saat dia duduk di depan meja di kamar Wisma. Ketika pintu kamar dibuka, alisnya bergerak sedikit dan dia mengalihkan pandangannya ke arah Guru Woyun yang mengikuti penjaga ke dalam ruangan. "Nona Gu, aku sudah menunggumu." Orang tua itu dengan lembut menggulung sudut bibirnya dan tersenyum pada Guru Woyun yang baru saja memasuki ruangan. Ekspresi Guru Woyun perlahan tenggelam saat dia melihat pria tua di depannya dan bertanya, "Bagaimana kamu tahu bahwa aku akan berada di sini?" "Hehe." Orang tua itu terkekeh. "Sebenarnya aku telah mengirim orang-orang dengan gambarmu ke banyak tempat selain kota angin untuk mencarimu.
Aku tidak pernah berpikir bahwa aku benar-benar akan menemukanmu. Nona Gu, aku telah memintamu untuk datang ke sini karena aku ingin berdiskusi sesuatu denganmu. Apa itu? Guru Woyun mengerutkan alisnya dan bertanya. Lembah angin tertarik pada bakatmu, jadi kami ingin mengundangmu untuk bergabung dengan lembah angin. Bagaimana menurutmu Nona Gu? Maaf. Guru Woyun tersenyum tipis tapi matanya tetap jernih dan dingin seperti biasanya. Aku sudah menolak tawaranmu kembali di sekte pengobatan. Jawabanku tetap sama, aku tidak akan bergabung dengan lembah angin, jadi lebih baik kamu menyerah. Mata Penatua Bai menajam saat cahaya yang hampir tidak terdeteksi melintas di matanya, sudut bibirnya tetap tersenyum. Nona Gu, pikirkanlah, bergabung dengan lembah angin hanya akan memberimu keuntungan dan tidak ada kerugian. Selain itu kamu menyadari prestise lembah angin, selama kamu bersedia bersumpah setia kepada lembah angin, kami dapat memberikanmu posisi di mana tidak ada orang lain yang lebih tinggi darimu kecuali Tuan kami, selain itu tidak ada yang berani menyentuhmu di kota pertama. Dia berhenti sebelum melanjutkan berbicara. Selanjutnya Nona Gu, kekuatanmu berada pada level Martial Saint tahap awal dan ada banyak pembudidaya kuat di kota pertama. Kamu dapat membayangkan bahaya yang akan kamu hadapi. Jika kamu setuju untuk bergabung dengan lembah angin, aku jamin bahwa tidak ada yang berani menimbulkan masalah bagimu. Nona selalu menghargai individu berbakat sehingga dia tidak akan memperlakukanmu dengan tidak baik. Ada senyum acuh tak acuh di wajah Guru Woyun, tatapannya tetap jernih dan dingin saat dia berseru. Aku menikmati kebebasanku dan aku tidak ingin dibatasi. Aku menghargai tawaran baik dari Nona tertua di lembah angin tetapi aku harus menolaknya sekali lagi. Nona Gu. Mata Penatua Bai tenggelam. Dia perlahan menenangkan emosinya dan menjawab dengan senyuman kecil. Kamu harus berhenti menolak tawaran lembah angin, aku akan memberimu satu kesempatan lagi untuk memikirkannya. Selain itu aku dapat meyakinkanmu bahwa lembah angin tidak akan membatasi kebebasanmu, kamu hanya perlu memasok pil ke lembah angin secara teratur dan itu sudah cukup. Lembah angin akan membantumu mengurus yang lainnya. Kebebasan yang kamu inginkan, lembah angin dapat memberikannya kepadamu. Cahaya yang jernih dan dingin melintas di mata Guru Woyun, tetapi fitur-fiturnya yang jernih dan elegan tetap acuh tak acuh seperti biasanya. Menurut pendapatku, bergabung dengan organisasi manapun akan membuatku dibatasi, oleh karena itu aku tidak akan pernah menyetujui permintaanmu. Selain itu, tidak ada gunanya melepaskan kebebasannya untuk mengabdikan layanannya hanya pada satu lembah angin saja. Karena itu masalahnya Nona Gu, aku harap kamu tidak akan melupakan keputusanmu hari ini. Mata Penatua Bai tenggelam dan suaranya tidak lagi menunjukkan nada ramah awalnya, sebaliknya, sekarang diwarnai dengan udara dingin. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi sekarang. Guru Woyun melirik ke arah Penatua Bai saat dia berbicara dengan nada acuh tak acuh. Tolong. Penatua Bai mendengus sebelum menutup matanya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Guru Woyun juga tidak menunda lagi saat dia segera berbalik dan keluar dari kamar Wisma. Dia tidak repot-repot untuk kembali dan melihat ke arah Penatua Bai sepanjang waktu. Niat membunuh melintas di mata Penatua Bai saat dia menatap sosok Guru Woyun yang menghilang.
dia telah mengepalkan tangannya di atas meja menjadi kepalan erat. Guru Woyun, aku telah memberimu satu kesempatan lagi. Karena kamu tidak menghargainya, jangan salahkan lembah angin karena tidak kenal ampun. Waktu malam, di bawah sinar bulan yang cerah, Guru Woyun duduk di tempat tidur dengan mata terpejam dalam meditasi di sebuah kamar di penginapan. Energi spiritual yang samar berputar di sekelilingnya dan meresap ke dalam tubuhnya saat dia menarik dan menghembuskan napas. Saat itu dia merasakan gerakan aneh yang tiba-tiba, alisnya berkedut dan dia perlahan membuka matanya. Aku tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan menimbulkan masalah bagiku begitu aku menginjakkan kaki di kota angin, namun aku ingin tahu siapa mereka sebenarnya. Tiba-tiba sosok yang tak terhitung jumlahnya menembus jendela dan memasuki ruangan untuk berdiri di depan Guru Woyun. Guru Woyun menatap para tamu yang tidak diinginkan di hadapannya dan tersenyum acuh tak acuh. Haruskah aku menebak siapa kalian? Hanya lembah angin yang mengetahui kedatanganku di kota angin. Jika tebakanku benar, kalian pasti pembunuh yang dikirim oleh Feng Xiaoxiao. Aku tidak pernah bermaksud untuk menjadi musuh bebuyutan dengan lembah angin, namun kalian tidak akan membiarkan aku pergi. Sejak saat Penatua Bai meminta untuk menemuinya, dia tahu bahwa lembah angin pasti akan melawannya. Dia tidak pernah mengira mereka akan bergerak secepat itu. Benar sekali, dia sebelumnya menolak untuk membantu Feng Yuqing karena dia tidak ingin berselisih total dengan lembah angin. Namun itu tidak berarti bahwa dia membuat keputusan itu karena dia takut pada lembah angin. Sebaliknya dia percaya bahwa dia tidak perlu menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri demi seseorang yang baru saja dia temui. Pemimpin muda kelompok itu mengejek dengan dingin dan tidak menjawab pertanyaan Guru Woyun. Sebaliknya dia segera menyerangnya. Sebuah tinju mendarat dan seluruh tempat tidur hancur berkeping-keping. Guru Woyun naik ke langit dan bergerak mengancam ke arah kelompok dengan tatapan dingin di matanya. Lembah angin telah mengirim sekelompok pembunuh dalam keadaan terlampaui untuk menangani Martial Saint tahap awal sepertiku. Lembah angin benar-benar melebih-lebihkanku. Penatua Bai telah mengikuti perintah Feng Xiaoxiao dengan tepat. Jika dia ingin bergerak melawan Guru Woyun, dia harus membunuhnya dalam satu serangan. Jika tidak, itu akan menyebabkan masalah yang tak ada habisnya. Kali ini dia telah mengeluarkan senjata besar. Oleh karena itu Guru Woyun tidak bisa menahan napas dalam kesedihan. Dia tidak benar-benar bersahabat dengan Feng Xiaoxiao, tetapi dia tidak bisa tidak mengagumi wanita ini. Wanita ini bukanlah tipe orang yang sangat sombong atau berhak. Sebaliknya dia berhati-hati dalam segala hal yang dia lakukan. Feng Xiaoxiao tahu bahwa jika dia tidak membunuh Guru Woyun kali ini, dia tidak akan pernah bisa mengendalikannya di masa depan. Oleh karena itulah mengapa para assassin yang dia kirim semuanya adalah para pembudidaya di negara bagian yang melebihi. Termasuk orang yang sudah berada di tahap akhir dari keadaan melebihi.